Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Husnul Khotimah, NIM 251. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang chapter 4, yaitu penilaian resiko yang kedua. Sebelumnya, saya akan membahas tentang fokusan audit dalam proses. Dalam bab ini, kita memulai diskusi tentang penilaian resiko dengan mempertimbangkan audit secara keseluruhan. Selain itu, kita berfokus pada memperoleh pemahaman tentang bisnis klien dan mengidentifikasi faktor resiko utama yang mempengaruhi rencana audit. Nah, auditor kadang menggunakan informasi ini untuk mengembangkan strategi audit mereka. Untuk bab pertama ini, kita membahas tentang resiko audit. Menurut ASA 200, ISA 200, resiko audit adalah resiko di mana auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengungkapkan salah saji material. Tujuannya yaitu agar auditor independen ataupun perilaku dari audit menyesuaikan dengan standar auditing Australia, yang artinya seorang auditor melapor bahwa menurut mereka laporan keuangan adalah benar dan wajar apabila mengandung kesalahan atau kecurangan yang signifikan. Nah, di sini ada dua tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu melibatkan identifikasi akun dan asersi terkait paling beresiko salah saji material atau resiko bawaan. Contohnya ketika klien menjual barang berharga, ada resiko persediaan terlalu banyak, karena barang mungkin dicuri tapi tetap dicatat di buku klien. Oleh karena itu, terdapat resiko bahwa pernyataan manajemen yang mencatat persediaan ada yang tidak valid. Saat mengklarifikasi resiko sebagai pertimbangan yang signifikan, diberikan beberapa bentuk resiko. Yang pertama, melibatkan sebuah penipuan, yang kedua, melibatkan transaksi yang kompleks, dan yang ketiga adalah melibatkan transaksi pihak berelasi yang signifikan. Untuk tahap yang kedua, melibatkan perolehan pemahaman tentang sistem klien pengendalian internal dan resiko pengendalian. Untuk tahap ini, auditor tertarik pada apakah klien mereka memiliki kendali pada tempat yang dirancang untuk meminimalkan resiko salah saji material yang telah diidentifikasi beresiko tinggi oleh auditor. Selanjutnya kita membahas tentang model resiko audit dan komponennya. Menurut ASA 200, ISA 200, resiko audit yaitu fungsi dari resiko salah saji material dan resiko deteksi. Resiko kesalahan penyajian material terdapat pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Di bagian keuangan tingkat laporan, resiko salah saji material mengacu pada resiko yang mempengaruhi laporan secara keseluruhan. Resiko salah saji material yaitu ada dua sifat. Yang pertama resiko inheren dan yang kedua adalah resiko pengendalian. Untuk resiko inheren yaitu suatu kemungkinan bahwa salah saji material dapat terjadi. Dan untuk resiko pengendalian adalah resiko bahwa sistem pengendalian internal klien tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji material semacam itu, yang mana auditor harus mengidentifikasi karakteristik klien yang menempatkan laporan keuangannya pada resiko material salah saji atau resiko inheren, dan menentukan apakah pengendalian yang dirancang untuk membatasi resiko semacam itu dan ada dua efektif atau pengendalian resiko. Pada bab kedua ini, saya akan menjelaskan tentang materialitas. Materialitas ini adalah suatu konsep utama audit dan dinilai selama fase penilaian resiko dari setiap audit. Materialitas ini digunakan untuk memandu pengujian audit dan menilai validitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan catatan atas sebuah laporan. Bab ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah materialitas kualitatif dan kuantitatif,
Dan yang kedua adalah mengatur materialitas. Pada pembahasan yang pertama ini, saya akan membedakan faktor materialitas kualitatif dan faktor materialitas kuantitatif. Untuk faktor yang pertama adalah informasi dianggap material secara kualitatif jika mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dan untuk faktor yang kedua, informasi dianggap material secara kuantitatif jika melebihi penilaian material dari auditor. Dan untuk pembahasan yang kedua adalah mengatur materialitas. Auditor memiliki variasi dalam metode yang mereka gunakan untuk menetapkan materialitas dalam fase penilaian risiko audit. Selanjutnya adalah strategi audit. Menurut ASA 300 ISA 300, perencanaan audit atas laporan keuangan mensyaratkan bahwa auditor menetapkan keseluruhan strategi audit yang menetapkan ruang lingkup saat dan arah audit dan memberikan dasar untuk mengembangkan rencana audit terperinci. Jika klien memiliki satu atau lebih pengendalian yang tepat, strategi audit adalah untuk menguji keefektifan dari kontrol tersebut. Artinya, apakah mereka bekerja? Jika setelah menguji pengendalian tersebut, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian tersebut efektif, auditor berencana untuk mengandalkan pengendalian tersebut dan mampu mengurangi ketergantungan mereka pada rincian prosedur substantif. Dan jika klien tidak memiliki pengendalian yang tepat untuk risiko yang teridentifikasi, maka strategi auditnya adalah untuk melakukan sedikit atau tidak ada pengujian pengendalian untuk risiko yang teridentifikasi. Pada bab keempat ini, saya akan membahas tentang pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana klien mengukur kinerja mereka. Indikator kinerja utama atau KPI yang digunakan oleh klien untuk memantau dan menilai kinerjanya sendiri, dan kinerja staf senior memberikan auditor wawasan tentang akun yang menjadi fokus klien mereka. Bab ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah profitabilitas dan yang kedua adalah likuiditas. Untuk profitabilitas ini yaitu perusahaan akan membandingkan pendapatan dan pengeluaran dari waktu ke waktu. Faktor-faktor yang diketahui seperti kemusiman dan penurunan ekonomi. Hal ini juga memberi auditor wawasan yang berharga tentang ekspektasi manajemen. Untuk likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan jangka panjang. Perusahaan memerlukan uang tunai untuk membayar gaji karyawan, tagihan utilitas, tagihan pemasok, pembayaran bunga atas uang yang dipinjamkan, dividen kepada pemegang saham, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, perusahaan membutuhkan uang tunai untuk membayar hutang jangka panjang dan melakukan investasi modal. Untuk bab yang terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur analitis. Menurut ASA 520, ISA 520, prosedur analitis didefinisikan sebagai evaluasi informasi keuangan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Harapan auditor didasarkan pada pemahaman mereka tentang klien mereka, industri tempatnya beroperasi, dan ekonomi secara keseluruhan. Yang pertama ada perbandingan. Perbandingan ini dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta tahun berjalan dan anggaran. Ketika membandingkan saldo akun dari tahun ke tahun, perubahan signifikan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Untuk yang kedua ada analisis tren. Analisis tren ini melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Hal ini memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi tentang bagaimana berbagai akun telah berubah seiring berjalannya waktu. Untuk yang ketiga, ada analisis ukuran umum.
atau sering kita sebut sebagai analisis vertikal, yang melibatkan perbandingan saldo akun dengan kebaris barang. Dalam neraca, yang digunakan adalah total aset, kalau pada laporan laba rugi yang digunakan adalah penjualan dan pendapatan. Untuk yang keempat ada analisis rasio. Analisis rasio ini digunakan oleh auditor untuk menilai hubungan antara berbagai laporan keuangan saldo akun. Auditor akan menghitung rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Yang kelima ada prosedur analitik lainnya, yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Program komputer digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci data klien, seperti informasi yang dapat dalam buku besar dan jurnal mereka. Dan yang terakhir ada faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Yang pertama adalah keandalan data klien, selain itu kemampuan untuk membuat perbandingan dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, auditor perlu menyajikan data laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan metode akuntansi saat ini. Sebelum membuat perbandingan, jika hasil masa lalu tidak audit, hasil tersebut dianggap kurang dapat diandalkan untuk tujuan perbandingan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.